Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Auwalia Lestari dengan nomor induk mahasiswa 210252419, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hari ini, Kamis 22 Januari 2026, akan dilaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Darussalam di Lutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak ibu. Selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran, kita akan membaca doa. Oke, kepada ketua kelas, silahkan pimpin doanya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu, apa kabar semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Masya Allah, alhamdulillah, berarti semuanya hadir dalam keadaan sehat. Walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, anak ibu, untuk memunculkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pada Alika, ya kita ke depan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sesatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, seperti biasa kita akan mengulangi hafalan kita. Sudah surah apa nak? An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, zikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah sudah mulai hafal surah An-Nazi'at. Berikutnya kita akan menghafalkan surah An-Naba, nah ya. Nah, sebelum kita mulai, ibu lihat semuanya ada yang lesu, ada yang semangat. Apa semuanya sehat? Sehat. Ada yang merasa sakit? Oh ya, kalau ada yang merasa kurang sehat nanti kasih tahu ibu ya. Oke, supaya tambah semangat belajarnya, kita tepuk semangat. Alhamdulillah, luar biasa.
ini? Mengikuti tentang perbedaan budaya dan agama di Indonesia. Oke, yang pertama, memahami tentang perbedaan budaya dan agama di Indonesia. Yang kedua, Menjaga keberagaman budaya dan agama. menjaga keberagaman budaya dan agama. Tujuan yang ketiga adalah Menunjukkan sikap toleran, sopan, dan bekerja sama dengan teman yang berbeda budaya dan agama. iya, bagaimana kita menunjukkan sikap toleran, sopan, dan bekerja sama dengan teman yang berbeda budaya dan agama. Oke, anak ibu. Bentar ya. Apa semua teman di kelas ini memiliki budaya yang sama? Tidak ya, berbeda-beda ya. Suku agamanya sama apa tidak? Kalau agamanya sama, kalau sukunya berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana sikapmu kalau ada teman yang berbeda kebiasaan atau agamanya? Ayo, sikap kalian gimana? Seandainya ada teman nih yang berbeda budayanya, berbeda agamanya, bagaimana sikap kalian? Menghormati. Angkat tangan dong, saya Bu. Ya, angkat tangan saya Bu. Oke, silakan Sanum. Menghormati. Oh iya, terus? Toleransi dan juga Alhamdulillah, betul sekali. Boleh tidak kita mengejek mereka atau tidak menghormati mereka karena berbeda? Tidak. Yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau kita saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, angkat tangan dong. Apa Nasya, kalau kita saling menghormati? kita akan rukun, damai, tidak ada yang namanya permusuhan. Iya, betul sekali. Kalau kita saling menghormati, hidup kita akan rukun, akan damai, akan tentram. Oke. Nah, ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan anak ibu nanti disimak ya. Perbedaan agama dan budaya. Hai teman kece, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan padahal ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, dan Nusantara. Dalam konteks Majapahit, kata ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Kemudian, di Indonesia, kebebasan memeluk agama dijamin dalam pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pelajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dari dua pasal tersebut, dapat diketahui jika kita wajib menghormati agama dan budaya orang lain. Lalu, apa sajakah sikap yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah? Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya, berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka, melaksanakan tugas kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda di sekolah, bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman.
Selain di sekolah, kita juga perlu menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain di lingkungan masyarakat. Beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati perbedaan agama dan budaya di lingkungan masyarakat, misalnya membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, ataupun agamanya. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Kemudian, jika diterapkan dengan nilai-nilai Pancasila, menghormati perbedaan agama dan budaya merupakan contoh implementasi sila ketiga Pancasila, yaitu Sudah melihat video tadi? Sudah. Jadi Indonesia memiliki banyak budaya dan ada juga berapa agama? Ibu sudah bawa nih, lihat sini. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kalian lihat tempat ibadah ini? Dari tempat ibadah ini, sudah tahu belum ini agamanya apa saja? Coba kita lihat ini ada gambar apa, Nak? Masjid. Oke, jadi yang pertama agama yang diakui di Indonesia adalah Islam. Yang kedua, agama yang diakui di Indonesia adalah Kristen. Oke, yang ketiga agama yang diakui di Indonesia adalah Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Dan yang keenam adalah Konghucu. Ada berapa anak ibu agamanya yang diakui? Ada 6. Kalau budaya banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Perbedaan agama ya, sekarang perbedaan budaya. Nah, yang pertama sebelum masuk ke tarian, rumah adat dan sebagainya, kita lihat dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Tapi bahasa daerah banyak atau tidak? Banyak. Ada berapa di situ, Nak? Ada lebih dari 700 bahasa daerah. Banyak sekali kan? Ada bahasa apa saja? Bahasa Jawa, Sunda, Bali, bahasa apa lagi? Melayu, bahasa Betawi dan lain sebagainya. Itu baru dari bahasa rumah adat. Jadi rumah adatnya pun berbeda-beda. Di LKS ada gambar rumah adat dari Sumatera Barat. Itu apa, Nak? Rumah gadang. Dari mana lagi tuh? Dari Sumatera Utara, rumah adat apa? Rumah adat Bolon. Yang ketiga rumah adat apa? Rumah adat Betang. Dari mana itu, Nak? Oke, selanjutnya ada rumah adat Kongbade. Dari mana itu? Oke. Dah, sekarang apa yang harus kita kembangkan? Sikap apa ya? Sikap apa, Nak? Toleransi dalam keberagaman budaya dan agama. Oke. Anak ibu, dari perbedaan agama, budaya, bahasa, itu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, ibu punya pertanyaan, kita punya masalah nyata nih, oke? Misalnya, ini masalah nyatanya, ada teman yang berbeda budaya dengan kita, oke? Lalu teman itu diejek karena berbeda budaya dan agama. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Ibu ulangin ya, ada teman yang berbeda budaya tapi dia diejek sama orang lain. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Oke, Nasya, silakan Nasya. Saat dia dibully, kita harus membelanya dan saling menghormatinya. Masya Allah, kata Nasya kita harus membela dan menghormatinya. Oke, ulang lagi tadi. Ada teman yang diejek karena berbeda budaya dan atau agamanya. Bagaimana kita bersikap? Oke, tadi Nasya bilang kita harus membelanya. Apalagi, Nak? Menghormatinya. Ada lagi yang lain, Nak? Apa, Nak? Nila? Menegur orang yang mengejek. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Tidak apa-apa. Sampaikan saja pendapatnya, Nak. Ada lagi? Apa, Sarah? Menyemangati teman yang diejek. Oh, katanya menyemangati teman yang diejek. Tidak kok, kamu
kamu itu baik, jangan dengarkan mereka yang mengejek, kata Sarah begitu. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh ngejek orang. Bu, budayanya berbeda misalnya apa, Bu? Misalnya dia pakai dialek bahasa, tahu kan dialek, Nak? Dialek atau logat. Dia pakai logat daerahnya. Pakai logat Jawa yang medok, pakai logat apa? Batak atau Sumatera Utara, pakai logat pokoknya yang medok Bali misalnya. Lalu teman-temannya mengejek, jelek nih yang jelek sekali, logat kamu tuh jelek. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Jadi yang pertama, kita tidak boleh mengejek teman. Lalu ketika kita melihat teman yang diejek, tadi benar kata Nasya, kita harus membelanya. Benar kata Mila, kita harus apa, Nak? Menegur teman yang mengejek. Yang ketiga kata Sarah, kita harus menyemangati teman tadi dan kita ajak bermain bersama. Jadi kalau ada teman yang diejek karena berbeda budaya dan agama, boleh atau tidak sekarang? Tidak boleh. Atau agamanya misalnya berbeda dengan kita harus saling menghormati. Oke. Ya, Ibu akan membagi kelompok. Kita bagi kelompok 4 atau 5 orang ya. Siap. Oke, Ibu akan membagikan LKPD, tapi sebelum itu tepuk semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sudah dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. LKPD, silakan dikerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai, kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan, oke? Siap? Tidak usah takut, ini sudah tidak selesai. Kita bekerja sama. Ini juga pelajaran untuk menghormati perbedaan. Mau bekerja sama dalam kelompok walaupun berbeda-beda. Sudah dapat semua LKPD-nya, Nak? Sudah dapat semua? Nah, sebelum kalian mengisikan, Tulis nama-nama kelompoknya. Boleh di sini, boleh di dalam sini. ini nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Boleh, tapi nanti tidak muat ya. Di sini boleh. Di depan boleh. Di dalam sini di depan boleh atau lebih bagus di sini dah, lebih luas. Jangan lupa kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerjakan LKPD secara kelompok dimulai. Ayo, silakan berdiskusi. Jangan lupa tulis namanya dulu. Apa sayang? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Pakai nama panjang atau nama panggilan? Nama panjang, nama lengkap. Kriteria penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah pemahaman materi, yang kedua kerjasama, yang ketiga sikap kreativitas, kemudian akan dijumlahkan dan dibagi. Ibu nilai dari hasil kalian, hasil pribadi dan hasil kelompok. Boleh, perbedaan budaya. Sebutkan. Misalnya, berbeda Agama, berbeda suku. atau misalnya ada yang sukunya berasal dari Ambon boleh. Terus dari mana lagi? Oh, berarti sebetulnya tuh kayak berbeda agama, berbeda suku, itu tuh gimana? Satu, berbeda agama, Misalnya bahasa yang berbeda atau tarian yang berbeda. Kasih contohnya, tarian ini kan contohnya satu tarian di daerah yang berbeda, contohnya tari saman yang berasal dari Aceh gitu, atau tari apapun yang kalian. Anak soleh, siap. Sudah selesai belum diskusinya? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari tiap kelompok yang dapat LKPD. Kelompok yang kedua dulu kami ke depan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Soal pertama, itu sebutkan dua contoh perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Kami menjawab, satu tarian daerah yang berbeda. Contohnya tari kecak berasal dari Bali. Dua, upacara adat. Soal selanjutnya adalah bagaimana cara bekerja sama dengan teman yang berbeda walaupun agama saat berbeda budaya dan agama saat belajar di kelompok. Kami menjawab, menghargai pendapat teman. Mereka berbeda-beda, walaupun mereka berbeda-beda pendapat. Lalu kami disuruh membuat cerita atau gambar mulai dari kelompok kami. Kita tidak boleh memilih teman, hanya karena berbeda agama, suku, dan budaya. Lalu reaksi kelompok. Sikap baik sikap baik apa yang sudah kelompokku lakukan saat diskusi? Kami menjawab, kami menghargai pendapat teman yang berdiskusi. Lalu yang kedua, sikap apa yang akan kalian terapkan setelah pembelajaran ini? Kami menjawab, menghargai teman yang berbeda agama, suku, dan budaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok teman. Nah, sekarang kalau ada yang mau ditanya Kak, silakan bertanya kepada kelompok Kak. Bisa, silakan. Ada yang pengen mau bertanya, silakan tanya. Ya karena kehidupan sehari-hari. Silakan jawab, semua pilih jawab. Ada yang terserah, ayo bebas. Silakan jawab kelompok Kak. Ini soalnya juga kalau ini kenapa kita harus hidup karena ya agar kita dapat bersatu karena kan Indonesia itu lambangnya Bhinneka Tunggal Ika, semuanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda tapi tetap satu. Jadi kalau misalnya kita tidak menghargai, tidak hidup rukun kayak kita, kamu ini berasal dari Jawa apa sih ini benar-benar itu nanti kita tidak akan bisa bersatu seperti Pancasila dan juga Indonesia. Selainkan kalau ada yang bertanya, sudah lagi kan? Sudah? Oke, silakan kelompok 4 kembali ke tempat duduknya, kita sudah kasih. Oke, jadi Anak Ibu sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, alhamdulillah sudah mulai paham ya. Nah, Ibu ingin menguatkan sedikit dari materi tadi, ada nilai terkali dari sila Pancasila, yaitu nilai yang paling adalah nilai persatuan. Berapa itu nanti? Persatuan Indonesia. Jadi jika kita berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda agama, kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Nah, ini Ibu sudah tulis nih, toleransi dalam keberagaman budaya dan agama. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Ibu sudah baca sekarang. Sarah baca yang pertamanya. Tiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tiga, menghargai. Empat, menghargai budaya dan lain. Lima, menghindari sikap